Resonansi bunyi. Apa sih itu resonansi bunyi? Jadi resonansi bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada getaran dari benda lain yang frekuensinya sama atau hampir sama. Dalam konteks bunyi, resonansi bikin suara jadi lebih kuat atau nyaring. Contoh gampangnya adalah ketika kita menyanyi dekat gelas atau gitar, terus gelas itu senar gitarnya ikut bergetar. Itu karena resonansi. Kenapa resonansi bisa terjadi? Karena setiap benda punya frekuensi alami, frekuensi di mana benda itu suka bergetar sendiri. Contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah gitar akustik. Senarnya kecil, tidak bisa nyaring banget karena badan gitarnya ikut bergetar. Yang kedua, kotak resonansi di alat musik. Alat musik seperti biola, piano, dan ukulele punya bagian khusus untuk memperkuat suara lewat resonansi. Misalnya, kamu tiup tabung yang sebagiannya diisi air, terus pas panjang tabungnya itu kamu ubah-ubah. Kalau pas panjang tabungnya cocok sama panjang gelombang tertentu, maka kamu akan dengar suara paling nyaring. Nah, itu artinya tabung sedang mengalami resonansi bunyi. Adapun rumus resonansi tabung terbuka yaitu ini, dan rumus resonansi tabung tertutup ini. Resonansi di tabung ini penting banget buat kenal prinsip cara kerja alat musik tiup seperti seruling dan trompet. Yang kedua adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi merupakan peristiwa yang terjadi ketika dua gelombang bunyi yang frekuensinya sedikit berbeda dipadukan, sehingga gelombang bunyi tersebut memiliki amplitudo yang berubah-ubah secara periodik. Konsep dasar pelayangan bunyi yang pertama ialah frekuensi, yaitu jumlah getaran per detik yang dihitung dengan satuan hertz. Yang kedua adalah pelayangan, yang dimana peristiwa perubahan amplitudo yang terjadi karena adanya perbedaan frekuensi pada gelombang bunyi. Yang ketiga adalah periode pelayangan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus perubahan amplitudo. Adapun rumus pelayangan bunyi yaitu aplikasi pelayangan. 1. Musik pelayangan digunakan dalam teknik musik untuk menciptakan efek suara yang unik. 2. Akustik. Pelayangan digunakan dalam analisis akustik untuk menciptakan perilaku gelombang bunyi. 3. Teknologi. Pelayangan digunakan dalam berbagi aplikasi teknologi seperti pengolahan sinyal audio. Dengan memahami konsep pelayangan bunyi, Anda dapat memahami bagaimana gelombang bunyi berinteraksi dengan menghasilkan efek yang unik. Di sini ada 3 gelas yang terisi air. Yang gelas pertama terisi penuh air, gelas kedua terisi 3/4 air, gelas ketiga terisi 1/2 air. Melakukan langkah-langkah pertama itu masukkan 3 jari ke dalam gelas, lalu diaduk. Lakukan hal yang sama pada gelas kedua dan gelas ketiga. Lalu digosokkan di bibir gelas. Dapat kita lihat dari percobaan pertama, gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Lalu gelas yang berisi 3/4 air akan menghasilkan suara yang sedikit lebih nyaring dari gelas pertama. Lalu gelas ketiga yang berisi 1/2 air menghasilkan suara yang lebih nyaring dan lebih jelas dari percobaan gelas sebelumnya. Pertama, menghasilkan suara yang lemah dan berat karena pada gelas yang pertama gelasnya diisi full oleh air sehingga tidak terdapat kolom udara. Nah, mengapa gelas kedua menghasilkan suara yang lebih nyaring daripada gelas sebelumnya? Karena gelas yang kedua berisi 3/4 air sehingga masih memiliki tempat kolom udara di atasnya. Nah, mengapa pada percobaan ketiga suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas-gelas sebelumnya? Karena pada gelas ketiga gelasnya hanya diisi oleh 1/2 air sehingga terdapat lebih banyak kolom udara.